siang Ibu. Selamat siang. Ini lagi apa? Saya Ibu Dr. Anda Yusra Marlenda Selain, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Boleh perkenalkan, nama saya Rita. Saya mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ampat Lagi, Sumatera. Izin mewawancara Ibu. Sebelumnya Ibu sudah berapa tahun mengajar di sini? Saya mengajar di sini sejak tahun 2014 Sampai sekarang. sampai sekarang. Baik Bu, langsung aja ke pertanyaannya. Dari mana sumber belajar yang Ibu ambil pada setiap teks yang akan Ibu ajarkan kepada murid? Untuk sumber belajar yang saya gunakan, di sini kita ada menggunakan buku paket pelajaran, ya, buku paket pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi sumber belajar itu saya sesuaikan dengan kurikulum, ya, kurikulum apa yang kita pakai. Nah, jadi kita sesuaikan apa yang diminta di dalam kurikulum tersebut. Nah, ada di buku paket, kita pakai buku paket. Itu sumber belajarnya, ya. Nah, kemudian buku paket ini juga menggunakan buku pegangan guru, ya. Jadi sumber belajar itu yang utama itu kita sesuaikan dulu dengan kurikulum. Ya, kita bukan hanya berdasarkan buku paket kok aja, ya. Jadi itulah acuan kita, kurikulum apa yang kita gunakan pada saat itu. Jadi ada di dalam buku paket kita gunakan buku paket, ya. Nah, itu tergantung pada kita, ya. Tapi untuk selama ini begitulah cara saya, ya, menyesuaikan dengan kurikulum, dan untuk saat ini ada yang digunakan. Apakah Ibu pernah membuat atau menciptakan teks sendiri untuk diajarkan ke murid? Kalau untuk menciptakan teks sendiri itu disesuaikan dengan materinya, ya. Kalau materi yang kelas saat ini yang saya pegang itu kelas 8, jadi materinya itu teksnya ada di buku paket, beda. Jadi cuma kita kembangkan saja teks itu sesuai dengan kehidupan anak-anak, ya, dan kehidupan di daerah itu, karena itu mungkin yang lebih berkesan, yang lebih gampang untuk diingat anak-anak. Terus bagaimana cara atau metode pembelajaran yang Ibu tetapkan untuk mengajar teks tersebut kepada peserta didik? Kalau metode saya itu, saya mengajarnya tuh memang menggunakan diskusi, ya, karena diskusi itu lebih hidup, ya. Kegiatan anak-anak, pembelajaran anak-anak lebih hidup, dan anak-anak bisa menemukan secara bersama, ya. Jadinya yang tadi anak-anak tidak tahu, dengan adanya diskusi anak-anak tahu, gitu, kan. Dan ini tentunya kelompoknya sudah kita dari awal sudah kita gunakan dulu asesmennya, ya, asesmen awal. Jadi kita sudah bisa melihat mana anak yang punya asesmennya tinggi, bagus, ya, mana yang kurang. Jadi bisa saling melengkapi lah anak-anak di kelas itu. Kemudian jenis teks apa saja yang disukai dan tidak disukai oleh peserta didik? Kalau untuk di kelas 8 ini, anak-anak itu saya mengajar materi iklan, dan juga saat ini mengajar materi puisi, ya. Kalau untuk materi iklan itu anak-anak berambisi juga, bagus gitu, respon anak-anak, karena ini juga ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang tadinya anak-anak nalarnya tidak sampai ke situ. Nah, dengan adanya iklan-iklan ini, anak-anak bisa terbuka pikirannya. Oh, begini, kenyataan hidup dengan yang di kelas itu kan beda. Nah, jadi kalau anak belajar di kelas materi iklan yang begini, nah, dengan kenyataan hidupnya harus kita kaitkan. Jadi untuk saat ini anak-anak memang pintar, ya, soal IT itu, kita senang gitu, ya. Dibandingkan mungkin saya nggak terlalu pintar IT, kan. Tapi dengan respon anak-anak juga, ya begini nak, kita ajarkan begini. Nah, kita bisa gunakan di menggunakan IT. Oh, ini lebih bagus begini, banyak masukan dari
dari anak-anak ya kan, dia pandai apa tuh buat gambar poster, jadi tuh buat foto-foto dia di Canva, nah gitu, jadi bisa pintar. Nah kemudian untuk puisi yang saat ini saya lagi mengajarkan puisi. Nah jadi puisi itu juga saya pilih puisi yang ada kaitannya dengan kehidupan anak-anak, ya seperti puisi doa, ya, nah itu ada kaitannya dengan kehidupan anak-anak. Nah, kemudian puisi membaca tanda-tanda itu ada kaitannya dengan kehidupan anak-anak. Jadi saya senang kali mengajarkan itu, dan anak-anak juga kelihatannya respon gitu. Yang untuk teks yang tidak disukainya contohnya Ya untuk puisi yang saya ajarkan sekarang ya karena imajinasi itu berbeda ya kan. Nah jadi kita tetap harus membimbing anak-anak, mana anak-anak yang imajinasinya bagus ya lancar aja membuat puisi, karena di puisi ini kan ada puisi biakan, ada puisi prismatis. Nah mungkin anak yang imajinasinya dalam menggunakan diksi yang tidak majas, nah dia akan beralih ke biakan ya, karena prismatis ini banyak menggunakan majas. sesuai kemampuan dia. Iya sesuai kemampuannya. Namun kalau kita mengajarkan majas ke anak, kalau anak itu sudah bisa paham, kita bimbing pelan-pelan gitu ya. Kemudian apa permasalahan yang sering muncul dari peserta didik ketika memahami teks tersebut? Nah, permasalahan yang saya hadapi pada anak-anak ya itulah tadi ya daya nalar ya, baik itu di puisi maupun di iklan ya, kesulitannya ya tak seberapa, tak berarti kali lah ya. Nah, kita kan sebagai guru kita harus bimbing mereka ya kan. Nah, bagaimana ya kita bimbing mereka lah, kesulitan itu tidak seberapa lah. Ya, kita juga harus bisa memahami karakteristik itu ya. Kemudian yang terakhir Bu, bolehkah minta saran dari Ibu terkait bentuk-bentuknya seperti apa yang nanti kedepannya bisa saya kembangkan untuk mengatasi permasalahan peserta didik di sekolah? Jadi bentuk teksnya itu kalau menurut saya sebaiknya ya kita berpatokan pada kurikulum dulu ya, kita nggak bisa lari dari kurikulum, jadi berpatokan ke situ dulu. Nah kemudian yang berikutnya kita buat teks yang ada kaitannya dengan kehidupan anak dan kondisi daerah. Nah itu jadi anak lebih gampang memahami. Jadi setelah anak memahami itu, mungkin untuk langkah selanjutnya kita bisa menggunakan lagi dari daerah-daerah lain. Kita sudah paham dulu. Kalau kita sudah kesempatan buat dari daerah lain, dia akan mengambang gitu. Ya, jadi kondisi daerah dulu lah. Berkaitan dengan kehidupan anak dan daerah. Ya, jadi